awal disampaikan oleh Ibu Eliwati ya, bahwa di Indonesia itu ada dua sebetulnya BPJS. Ada BPJS Kesehatan dan juga ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang mungkin yang familiar di masyarakat kita ini, orang-orang tahunya atau mengenalnya adalah BPJS Kesehatan. Namun ada dua, yaitu BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Dulu BPJS Kesehatan bernama Askes, PT Askes, dan juga BPJS Ketenagakerjaan dulu itu namanya PT Jamsostek. Namun di Undang-Undang nomor di Undang-Undang di tahun 2011 itu kita berganti nama dari Askes menjadi BPJS Kesehatan dan dari Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kedua ini adalah lembaga yang berbeda dan juga mempunyai manfaat dan program juga yang berbeda. Kalau BPJS Kesehatan itu tentunya untuk jaminan kesehatan nasional, pesertanya adalah seluruh masyarakat Indonesia, baik yang PBI maupun Mandiri, itu wajib semua seluruh masyarakat Indonesia tercover oleh jaminan kesehatan nasional. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan, di sini kami ada 5 program. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, yang kedua adalah jaminan hari tua, yang ketiga jaminan kematian, yang keempat jaminan pensiun, dan yang terakhir adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nanti kita bahas satu-satu bersama-sama. Nah, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 disebutkan bahwa setiap orang, termasuk orang asing, yang bekerja paling singkat 6 bulan tenaga kerja di Ma- Indonesia ini wajib nih Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan gitu ya, baik pekerja yang bekerja di perusahaan, lembaga, yayasan, sekolah dan lain sebagainya maupun pekerja yang mandiri. Jadi di kita itu ada 2 segmen, ada pekerja PU kita sebutnya, yaitu penerima upah, dan juga ada peserta BPU atau bukan penerima upah. Nah, kalau PU ini yang tadi disebutkan ke seseorang yang bekerja di ada penyelenggaranya, ada tempat bekerjanya, ada pemberi kerjanya gitu, dan menerima upah setiap bulannya, eh, ya menerima upah setiap bulannya. Dan satu lagi ada eh, bukan penerima upah. Bukan penerima upah itu adalah pekerja yang mereka bekerja sendiri, menghasilkan uang sendiri, tidak terikat oleh suatu perusahaan atau lembaga gitu. Jadi mereka bekerja, menghasilkan uang sendiri, dan penghasilannya juga tidak tentu gitu, fluktuatif. Bisa jadi di bulan ini banyak, bisa jadi di bulan depan sedikit, seperti itu. Kita membahas untuk yang penerima upah terlebih dahulu. Program yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja. Jadi untuk jaminan kecelakaan kerja ini secara pengertian adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi di dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jadi untuk jaminan kecelakaan kerja ini mengcover untuk peserta kita dari mulai dia berangkat ke rumah, jadi keluar gerbang itu sudah menjadi tanggungan kami. Kemudian dalam perjalanan menuju tempat kerja, selama di tempat kerja sampai nanti pulang kembali ke rumah. Nah, dalam hubungan pekerjaan itu, jika terjadi kecelakaan kerja, maka pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya itu sampai sembuh, yang menanggung adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini manfaat dari jaminan kecelakaan kerja yang pertama adalah perawatan tanpa batas biaya. Ya, betul Bapak Ibu, kita mengcover peserta kita itu untuk kecelakaan kerja itu tanpa batasan biaya atau unlimited. Jadi untuk pengobatan, perawatan, sampai nanti mungkin pengobatan lanjutan sampai sembuh itu biayanya kita cover full sesuai dengan indikasi medis, sesuai dengan arahan dokter. Nah, yang kedua, eh, ada namanya santunan sementara tidak mampu bekerja, atau kita singkat STMB. STMB ini adalah penggantian upah untuk tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.
Contohnya seperti ini, misalkan tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja di lalu lintas, kemudian mengalami patah tulang. Nah, untuk penyembuhan patah tulang kan nggak mungkin ya 2 minggu atau 1 bulan, rata-rata di 3 bulan lah mungkin. Jadi selama masa tidak bisa bekerja itu, misalkan 3 bulan itu tidak bisa bekerja menurut dokter, maka upahnya kita gantikan 100%. Nah, untuk penggantian upah ini di 12 bulan pertama adalah 100% dan kemudian di bulan berikutnya sampai sembuh itu 50%. Nah, kemudian manfaat lainnya untuk jaminan kecelakaan kerja ini adalah santunan meninggal. Santunan meninggal diberikan kepada ahli waris ketika peserta BPJS Tenagakerjaan mengalami kecelakaan kerja dan mengakibatkan meninggal dunia. Besaran santunannya adalah sebesar 48 dikali upah, ditambahkan juga santunan berkala sebesar 12 juta, ditambah juga biaya pemakaman 10 juta. Jadi contohnya misalkan seseorang upahnya itu sebesar 2 juta rupiah yang dilaporkan ke kami. Jadi kalau misalkan mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia, maka santunannya 48 dikalikan 2 juta, ditambah 12 juta rupiah santunan berkala, ditambah 10 juta rupiah biaya pemakaman. Kemudian yang selanjutnya ada santunan cacat tetap total. Cacat tetap total ini secara pengertian adalah suatu keadaan di mana seseorang akibat kecelakaan kerja maka tidak bisa beraktivitas seperti orang pada umumnya dan untuk beraktivitas harus dibantu oleh orang lain. Contoh untuk makan, untuk buang air, mandi dan lain sebagainya itu tidak bisa dilakukan sendiri dan harus ada bantuan orang lain. Itu namanya cacat tetap total. Jadi jika peserta kami itu mendapat kecelakaan kerja kemudian mengakibatkan cacat tetap total, itu juga ada santunan sebesar 56 kali upah. Jadi tadi artinya kalau misalkan upahnya 2 juta, tinggal dikali 56 kali gitu. Kemudian selanjutnya ada manfaat beasiswa untuk 2 orang anak ini Bapak Ibu. Manfaat beasiswa diberikan ketika si peserta kita mengalami tadi meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan cacat tetap total. Besarannya itu maksimal 174 juta dari jenjang TK, SD sampai perguruan tinggi S1. Ini diberikan untuk 2 orang anak gitu. Yang selanjutnya ada home care. Kalau home care ini adalah pelayanan untuk mendatangkan tenaga medis ke rumah yang tadi, misalkan seseorang mengalami kecelakaan kerja, kemudian sudah berobat, sudah diobati dan boleh pulang. Nah, untuk pengobatan lanjutannya, misalkan yang bersangkutan tidak bisa untuk datang ke rumah sakit gitu karena keterbatasan tadi. Jadi bisa dipanggil tenaga medisnya, baik dokter maupun perawat maupun fisioterapis untuk datang ke rumah. Nah, untuk home care ini hanya diberikan 1 kali 1 tahun dengan batasan biayanya 20 juta rupiah. Kemudian yang terakhir untuk program manfaat jaminan kecelakaan kerja ini ada namanya Back to Work. Back to Work ini adalah program kembali bekerja. Artinya kalau misalkan peserta kami mengalami kecelakaan kerja, kemudian nanti setelah pengobatan, perawatan, dan sudah sembuh, kita berikan pelatihan nih supaya yang bersangkutan bisa kembali kerja lagi, walaupun mungkin tidak di bidang yang sama seperti sebelumnya. Misalkan sebelumnya bekerja di lapangan gitu ya, sebagai driver atau sebagai ya kerjanya mobile gitu. Nah, setelah kita berikan program kembali bekerja ini, mungkin bisa ditempatkan di bidang yang lain, misalkan di admin atau sebagainya gitu, yang memungkinkan yang bersangkutan masih tetap bisa bekerja. Yang kedua, di sini ada manfaat jaminan kematian. Kalau untuk jaminan kematian ini adalah santunan yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta kita meninggal dunia, bukan karena kecelakaan kerja. Jadi ada dua nih kondisi meninggal dunia di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama meninggal dunia karena kecelakaan kerja, yang kedua meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Kalau yang tadi yang meninggal karena kecelakaan kerja, santunannya itu 48 kali upah, ditambah 12 juta, ditambah 10 juta. Kalau yang ini
flat Bapak Ibu, semanfaat santunannya itu sebesar 42 juta rupiah, yang terdiri dari santunan kematiannya 20 juta, kemudian biaya pemakaman 10 juta, dan santunan berkala sebesar 12 juta rupiah yang dibayarkan sekaligus. Jadi manfaat santunannya itu totalnya 42 juta rupiah. Kemudian di sini kita lihat juga ada manfaat beasiswa untuk dua orang anak. Nah, tadi juga ada manfaat beasiswa untuk dua orang anak, tapi ini sedikit berbeda, Bu, Mbak, untuk kondisinya. Jika meninggal dunia yang diakibatkan bukan karena kecelakaan kerja, ada syarat minimal 3 tahun masa kepesertaan atau masa iur. Jadi kalau misalkan sudah mengiur atau menjadi peserta lebih dari 3 tahun, kemudian meninggal dunia, bukan karena kecelakaan kerja, itu berhak atas beasiswa untuk dua orang anak. Tapi kalau misalkan masih kepesertaannya kurang dari 3 tahun, berarti hanya eh, mendapatkan santunan yang 42 juta rupiah tadi. Nah, yang berbeda dengan yang tadi ya, kalau misalkan meninggal dunia karena kecelakaan kerja ini, tidak ada syarat untuk berapa lama dulu kepesertaan. Jadi ini sudah otomatis kalau meninggal dunia dan meninggal dunia karena kecelakaan kerja itu berhak mendapatkan beasiswa untuk dua orang anak. Besaran beasiswanya berapa Bapak Ibu? Nah, kita lihat di sini untuk TKSD besarannya itu 1.500.000 per tahun, maksimal 8 tahun, dan untuk SMP sederajat ini 2 juta rupiah per tahun per anak, maksimal 3 tahun. Kemudian untuk SMA ini 3 juta rupiah per tahun per anak, maksimal 3 tahun. Dan untuk pendidikan tinggi S1 ini di maksimal 12 juta rupiah per anak per tahun selama 5 tahun. Dan beasiswa ini berakhir ketika anak peserta tersebut sudah mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. Seperti itu. Kemudian oh ini susunan ahli waris ya. Jadi kalau tadi jika meninggal dunia ada santunan untuk ahli waris, susunannya ini berdasarkan hukum waris Indonesia ya. Yang pertama itu urutannya janda duda anak. Kalau tidak ada jatuh ke nomor 2 orang tua, cucu, kakek, nenek. Kalau tidak ada di nomor 2 jatuh ke nomor 3 itu saudara kandung. Yang keempat, mertua. Kalau tidak ada juga itu pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja. Wasiat di sini adalah surat wasiat yang disahkan di notaris gitu, bukan hanya misalkan tenaga kerja itu membuat surat ditanda tangan di atas materai, bukan yang seperti itu, tapi harus ada legalitasnya akta notaris seperti itu. Nah, kemudian masuk ke program yang ketiga yaitu jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini adalah tabungan untuk bekal hari tua. Jadi ada iuran yang disetor ke kami setiap bulannya dan ditabungkan di kami. Kemudian nanti pada saat sudah tidak bekerja, entah karena resign atau PHK atau habis kontrak atau misalkan meninggal dunia, maka uang yang JHT yang sudah ditabung di kami ini bisa diambil kembali. Dan untuk JHT yang ditabung di kami ini tidak ada potongan sama sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di bank kita nabung mungkin ada biaya administrasi, ada biaya buku tabungan, ada biaya lain-lain lah, ATM dan lain-lain. Kalau untuk JHT yang ditabungkan di kami ini tidak ada potongan sama sekali. Malah untuk setiap bulannya ini ada pengembangan gitu. Jadi nanti dana JHT yang dicairkan itu full ditambah dengan biaya pengembangan. Nah, kemudian ini tadi juga sudah sempat dibahas ya untuk manfaat pensiun. Jadi di kami memang menyelenggarakan juga program jaminan pensiun. Program jaminan pensiun ini adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta yang memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Di sini ada dua manfaat yang bisa diterima oleh peserta, yaitu manfaat berkala dan manfaat sekaligus. Untuk manfaat berkala itu adalah manfaat jaminan pensiun yang diberikan setiap bulan nih. Tadi sudah sempat disinggung juga, setiap bulan diberikan manfaat pensiun nih sampai meninggal dunia, sampai diberikan kepada ahli warisnya juga gitu.
ada juga yang manfaat sekaligus. Untuk manfaat sekaligus adalah manfaat jaminan pensiun yang diterima lamsam. Jadi kita bayarkan satu kali saja. Perbedaannya apa? Kalau untuk manfaat berkala ini didapatkan ketika si peserta itu sudah menjadi peserta dan sudah mengiur selama 15 tahun iuran gitu. Nah, kalau misalkan pada usia pensiunnya itu ternyata iuran jaminan pensiun ini masih di bawah 15 tahun, berarti untuk pemberiannya itu kita berikan sekaligus atau lamsam. Nah, gitu. Untuk usia pensiun sendiri, ini di tahun ini ditetapkan di usia 58 tahun. Jadi untuk usia pensiun ini pertama kali ditetapkan di 2019, Januari 2019 di usia 56 tahun, dan setiap 3 tahun itu bertambah 1 tahun. Jadi di tahun ini angka pensiun itu di angka 58 tahun, dan di tahun depan kebetulan sudah naik lagi nih satu di usia 59. Dan ini akan terus naik selama 3 tahun sekali sampai nanti mentok di usia pensiun 65 tahun. Nah, untuk Pak Rama, iuran ya maaf Pak, di waktunya 3 menit lagi ya, Mas. 3 menit. Tiga Oke, menit lagi, baik. Pak. Makasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya, untuk iurannya nih, Bapak Ibu, untuk iurannya sendiri, kita berdasarkan persentase. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu 0,24, untuk jaminan kematian itu 0,3, untuk jaminan hari tua itu totalnya 5,7%, dan untuk jaminan pensiun itu totalnya 3%. Dan untuk upah yang dilaporkan ke kita ini ada dasar upah minimumnya di angka 2 juta. Jadi kalau misalkan tenaga kerja kita masih upahnya ada yang di bawah 2 juta, tetap untuk laporannya kita minimum di 2 juta karena berdasarkan upah minimum provinsi terendah di Indonesia kita ambil dari situ. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan atau lembaga mau mengikuti 2 program saja, itu iuran minimalnya 10.800 per orang per bulan. Untuk 3 program, jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua itu 124.800. Nah, ini ada tabungannya ya, tadi 114.000 gitu. Nah, kalau ikut 4 program dengan pensiun juga, itu dengan upah 2 juta itu iurannya sebesar 184.800. Ini ada JHT dan juga ada jaminan pensiun. Nah, ini contoh-contoh penyerahan santunan ya di lingkungan pendidikan gitu. Ada ahli waris guru, ada tenaga pengajar gitu mendapatkan manfaat-manfaat seperti guru non ASN gitu. Nah, ini juga salah satunya tadi biaya yang kita tanggung itu unlimited dan sudah terbukti gitu. Ada pekerja perkebunan di Pekanbaru yang total biaya perawatan itu sudah sampai 7,5 M. Dan juga ada untuk ojol nih korban tabak lari yang biayanya itu mencapai 1,2 M. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini mungkin sedikit ya Bu Florenta, 2 menit 2 menit kita bahas sedikit. Jadi Iya tadi Pak. selain yang pekerja penerima upah, kita juga ada untuk bukan penerima upah. Bukan penerima upah itu tadi disebutkan untuk pekerja yang non formal gitu, artinya mereka mencari penghasilan sendiri. Dan salah satunya di sini masuk juga siswa magang atau siswa PKL gitu atau KKN seperti itu. Karena ditetapkan di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 bahwa peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer atau narapidana eh, bisa diberikan wajib didaftarkan sebagai program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi karena mereka juga ya untuk teman-teman kita siswa-siswi magang atau mahasiswa magang itu kan mereka apa bekerja, istilahnya bekerja lah gitu di tempat kerja. Eh, Harus tentunya ada resiko-resiko juga yang mungkin bisa menimpa mereka. Jadi memang harus ada perlindungannya, yaitu kecelakaan kerja dan kematian. Dan untuk iurannya sendiri untuk mahasiswa magang dan PKL ini hanya 16.800 mencakup 2 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf nih karena waktunya juga agak terbatas. Nanti mungkin bisa kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, bisa japri saya atau nanti di akhir sesi juga bisa kita diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salah-salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rama atas pemaparannya pada siang hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami sampaikan kembali terkait door prize berupa voucher GoPay senilai Rp50.000 itu akan kami berikan nanti di sesi tanya jawab untuk tiga penanya pertama ya. Untuk acara selanjutnya adalah materi yang keempat yang berjudul Relevansi Matematika dengan Sains Aktuaria yang akan disampaikan Bapak Dr. Haji Agus Syarifudin SPD MM selaku pengawas ahli media Provinsi Jawa Barat. Kepada Pak Agus kami persilahkan. Terima kasih, Bu Florinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore Bapak Ibu warahmatullahi semua. wabarakatuh. Saya hormati Rektor Umbara, Dekan, para dosen dari BPJS, dan terima kasih bawa acara. Saya terakhir ya, kayaknya peserta nih pengennya cepat, saya terakhir ini pengen cepat beres, kayaknya mau banyak nanya itu ya sebenarnya ke asuransi ya. Kalau nanya ke matematik kayaknya enggak deh, kecuali mahasiswa nanti yang mau nanya. Para peserta webinar yang saya banggakan, senang sekali matematika diajak masuk ini. Dan pertanyaannya ada apa antara matematika dan aktuaria? Pasti ada sesuatu. Dan mungkin karena waktunya 20 menit tadi singkat ya. Sekedar meyakinkan saja bahwa matematika sebagai Queen of Science tentu masuk pada semua lini kehidupan. Apalagi yang berkaitan dengan urusan angka. Karena objek kajian matematika itu kan abstrak. Bekerja pada fakta atau semacam kesepakatan. Termasuk masalah simbol lambang itu kan hanya kesepakatan saja. Lambang-lambang bilangan itu kesepakatan atau yang diambil dari sumber-sumber yang diyakini kebenarannya. Kemudian selain bekerja berdasarkan fakta juga ada konsep yang kaitannya dengan penggolongan definisi. Ada semacam sebutan variabel, konstanta, persamaan. Tentu yang hadir ini sudah pada kenal lah. Karena semua kita pasti sudah pernah belajar matematik, meskipun mungkin tidak semua suka matematika. Dan nanti di aktuaria sendiri, matematika juga nggak banyak menghitung kok, nggak banyak. Jangan khawatir ya, karena bukan matematika murni atau semacam jurusan matematik, tapi terapan matematika di aktuaria. Kemudian juga ada konsep misalnya seperti himpunan, ada konsep lingkaran yang definisinya disepakati, lalu kemudian berlaku untuk materi-materi lanjutannya. Ada aksioma, teorema, dalil. Yang kaitan dengan operasi juga perkalian pembagian. Maka dalam menghitung atau membagi atau persentase segala macam juga menggunakan operasi matematika. Apalagi berkaitan dengan keuangan yang sifatnya numerik dan pasti. Jadi bukan yang sifatnya sosial kalau urusan angka. Terlebih lagi angkanya berkaitan rupiah lagi. Atau semacam premi atau berapa tanggungan yang kita peroleh pada sebuah asuransi dengan menggunakan perhitungan matematika. Lalu kemudian ada ciri khas matematika juga berpikir deduktif. Jadi ada rumus-rumus, ada dalil yang nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau diterapkan dalam bidang ilmu yang lain. Selain di matematika sendiri juga bidang ilmu yang lain. Dan salah satunya ada di asuransi ada aktuaria ini. Dulu ketika saya lulus IPB tahun 91, sempat diajak teman-teman itu untuk membuat atau merancang asuransi dan muncullah kemudian asuransi di Jakarta. Teman-teman banyak yang terjun di sana, di Takaful waktu itu.
Itu juga asuransi yang teman-teman matematika banyak masuk di sana. Pak Kemudian, Agus, ini belum presentasi Pak Agus. halo? Belum presentasi itunya, sheet-nya. Masih Oh, preview, masih review itu. belum Ah, ya? belum, maaf ya Pak Agus. Oh iya, baik. Saya cek ini sudah share screen belum ya? Sudah ya? Belum Pak Agus. Semangat Pak Agus, semangat Pak Agus. Oh, MC nggak ngasih tahu ya? Sebentar. Ah, Baik. Ini sudah ya? Belum Pak Agus, belum. Yang di sebelah kanan tuh Pak Agus. Coba klik. Belum di full screen maksudnya Pak di slide. Iya, full screen ya. Oh, di full screen-nya. Iya. Oke. Oh iya. Ya, makasih. Tapi saya tidak mundur ya, soalnya nanti sama MC dihitung, nggak bisa dihitung mundur ya. Ya Pak, dikasih diskon Pak. Ini Pak, tambahan. Pak Agus. Terima kasih. Jadi beberapa tadi ciri khas matematika seperti berpikir deduktif, ada rumus atau dalil yang kemudian digunakan pada penerapan keilmuan, baik di matematika sendiri maupun bidang yang lain, termasuk di aktuaria ini. Itu kan prinsip deduktif dari umum ke khusus. Lalu kalau urusan angka biasanya konsisten, kecuali kalau nanti penerapan pada sosialnya. Ada simbol atau semesta pembicaraan, sehingga kalau persamaan atau fungsi, ada variabel, yang nanti variabelnya itu menyatakan apa begitu. Kalau X, Y, Z tidak disebutkan definisinya, X, Y, Z itu apa, maka itu tidak ada artinya. Kecuali kalau dijelaskan. Misalnya X-nya adalah faktor 1, faktor 2, faktor 3, dan seterusnya. Nah, di ruang lingkup matematika sendiri, ada beberapa yang saya tayangkan ini, misalnya seperti di pengukuran geometri. Itu jarang dipakai di asuransi. Yang sering dipakai adalah yang saya lakukan itu adalah 2 dan 4. Sebagian ada di kalkulus. Jadi di peluang dan statistik, kemudian aljabar. Ini yang kemudian akan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa yang mempelajari aktuaria dan digunakan dalam perhitungan. Seperti konsep peluang, misalnya ada peluang hidup, peluang mati, begitu. Ada kecelakaan, nanti ada mengenal juga istilah tabel mortalitas, ada simbol komutasi. Kalau peluang itu antara 0 sampai 1. Jadi kalau 0 itu adalah sebuah kemustahilan, lalu 1 sebuah kepastian, maka di antara 0 dan 1 itu peluang terjadi. Nah, kemudian peluang ini nanti digunakan juga dalam sistem kombinasi, termasuk nanti dalam anuitas. Ada anuitas hidup, ada anuitas kontinu. Yang kalau di matematika ekonomi atau diterapkan di matematika asuransi, ini berkaitan dengan jumlah angka. Seperti contoh yang bisa saya sampaikan adalah terkait dengan uang nilai sekarang dengan nilai nanti begitu. Jadi ada yang nabung sekarang uangnya lalu diambil nanti. Ada juga yang ngambil sekarang lalu bayarnya tiap bulan. Nah, itu kan di perbankan juga ada. Kalau seperti asuransi termasuk di yang tadi jelaskan dengan sangat detail adalah di misalnya asuransi kesehatan atau asuransi kematian, sakitnya belum atau meninggalnya belum, tapi sudah menabung asuransi itu dengan perhitungan sekian-sekian, lalu akan mengambil nilai manfaat sekian. Nah, itu kan pasti orang akan paham ketika asuransi ngambilnya yang kecil, maka pasti akumulasi atau manfaatnya juga yang kecil lagi. Nggak ada misalnya kalau maunya yang
kelas 3, kemudian lalu mau mendapatkan manfaat kelas 1 atau VIP misalnya. Teman saya yang bukan. Termasuk golongan-golongan yang atau PNS atau P3K yang bulanannya sesuai dengan pilihan kelasnya misalnya. Nah, itu ada hitungan anuitasnya. Sehingga nanti ada pilihan yang ini nggak bisa dibahas detail karena memang tidak cukup waktu untuk itu. Yang pasti adalah matematika ikut mendukung dan menunjang perhitungan agar semua bisa terlaksana dari sisi perusahaan juga untung, kemudian dari pemegang polis juga mendapatkan manfaat dari itu. Implementasi matematika dalam aktuaria yang bisa saya tulis di sini poin-poinnya saja. Di antaranya adalah tentang analisis risiko, ada menghitung biaya. Termasuk biaya itu bukan hanya biaya untuk pemegang polis saja, tapi biaya operasional atau biaya kepengurusan juga termasuk. Itu juga yang kemudian harus ditanggung oleh perusahaan asuransi. Apalagi kalau berkaitan dengan jumlahnya nasional begitu ya. Makanya jarang kalau asuransi yang lokal itu nggak akan bisa. Karena jumlah pemegang polis atau konsumen akan sangat menentukan. Kemudian ada pengembangan model-model perhitungan, ada data analisis, sudah jelas itu. Kemudian kalau berkaitan dengan pengembangan investasi atau pengelolaan investasi yang diserahkan oleh konsumen atau oleh pemegang polis, uang itu, nah ini ada analisis investasi. Mungkin biasanya kerjasama atau dikelola oleh lembaga perusahaan asuransi dengan mana begitu. Lalu yang keenam ada pengelolaan risiko. Seperti risiko kematian, hari tua, kecelakaan. Itu juga dihitungnya dengan pendekatan matematika. Meskipun tidak mutlak secara angka, tetapi mendekati perkiraan. Namanya juga kan peluang ya. Kita tidak bisa tahu sifatnya yang tidak pasti atau yang relatif itu. Nah, ini contoh saja. Ada orang yang 41 tahun, kemudian dengan asuransi atau santunannya 15 juta, lalu ada 3 pilihan misalnya. Dia milih mana? Apakah asuransi jiwa seumur hidup dengan pembayaran premi 8 tahun, atau masa asuransi yang 20 tahun, atau asuransi jiwa diguna dengan masa asuransi 15 tahun. Nah, biasanya kan ada pilihan mana sesuai dengan kesanggupan dan kemauan dari calon pemegang polis misalnya. Nah, ini saya mengambil dari jurnal matematika ini. Salah satu perhitungan matematikanya di sini. Ada perhitungan premi, sampai kemudian ada anuitas. Ini pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Gitu. Nanti mana yang akan diambil oleh pemegang polis itu dengan pilihan ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Karena saya lebih setuju kalau teman-teman peserta itu kan sudah banyak nulis chat itu. Nunggu pemateri terakhir beresnya kapan. Saya nggak mau diberi peringatan habis waktunya gitu, singkat saja. Dan saya sangat yakin kalau menghitungnya ini ada hitungan matematikanya. Sehingga ada kepercayaan dari konsumen atau pemegang polis. Dan ini juga dipelajari di perkuliahan, termasuk di Umbara ini, di aktuaria ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus atas pemaparan yang disampaikan kepada kami semua pada siang hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Kita di sini akan pilih 3 penanya pertama. Nanti di ini aja ya Bapak Ibu tangannya biar kita pilih 3 pertanyaan pertama ya Bu.
Dimulai dari sekarang. Aduh, banyak banget. Untuk penanya pertama, ini Bapak Gani Gunawan, yang kedua Ibu Naura Nazifa, terus yang ketiga Ibu Erika Wulandari. Sebelumnya maaf ya Bapak Ibu, kan kita terbatas ya. Mohon maaf kalau yang belum dapat ya. Mungkin di lain kesempatan nanti kita akan mengadakan webinar seperti ini lagi. Bagi yang udah terpilih sebagai untuk menanyakan pertanyaannya, langsung saja ya untuk pertanyaan dan ditujukan kepada siapa. Terima kasih. Yang pertama, Bapak Gani Gunawan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya dari Bandung ya, peserta dari Bandung. Ingin bertanya kepada Pak Rama terkait dengan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja. Nah, setahu saya sebagai pegawai swasta begitu ya, sudah mengikuti, sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ya, tapi saya nggak tahu oleh perusahaan itu apakah sudah diikutsertakan untuk mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Tetapi beberapa tahun ini suka ada email dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu bagaimana ya prosedurnya Pak Rama? Gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua, tadi kan BPJS Ketenagakerjaan itu waktunya katanya 58 tahun. Nah, kalau sebelum 58 tahun sudah tidak bekerja, apakah itu sudah bisa diklaim atau bagaimana? Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih, Panitia. Ya, terima kasih Pak Gani Gunawan. Eh, maaf Pak Rama, ini mau langsung dijawab apa kita tampung tiga dulu ya? Nanti dijawab di akhir. Boleh ditampung dulu aja kali ya? Oh, baik Pak. Berarti ini untuk pertanyaan kedua Ibu Naura Nazifa ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Nora Nazifa. Saya izin bertanya kepada Ibu Dia terkait tadi pembahasannya tentang dana pensiun ya Bu. Saya izin bertanya, apakah ada faktor yang mempengaruhi besarnya dana pensiun yang akan kita terima di masa depan Bu? Sekian, terima kasih pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Naura Nazifa. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Erika. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Erika Wulandari ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Aldila Nurindah. Yang mana pertanyaan saya, apa konsekuensi jika terlambat membayar asuransi jiwa, Bu? Dan apakah asuransi jiwa tersebut bisa dijadikan tabungan tabungan jangka panjang? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Erika. Selanjutnya bisa dijawab dari Pak Rama dulu ya. Dari pertanyaan Pak Gani tadi, Pak Rama. Oke, baik, terima kasih. Eh, Terima kasih ya Pak Gani atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Kalau yang pertama tadi ya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, cuman dari perusahaan belum tahu nih apakah perusahaannya mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Nah, ada email dari BPJS Ketenagakerjaan isinya kalau boleh tahu apa Pak? Terkait apa ya? Informasi mengenai bahwa Bapak nanti jatuh tempo usianya sekian tahun, katanya begitu. Tapi saya Oh, bagaimana nanti mengklaimnya itu seperti apa? Gitu. mm, oke baik. Kalau yang itu em, berarti sudah kemungkinan besar sudah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan Pak oleh perusahaannya. Dan email yang Bapak terima adalah email reminder dari kami
by system ya, karena usia Bapak akan memasuki usia eh, 56 tahun. Nah, untuk 56 tahun itu sebagai salah satu syarat pencairan jaminan hari tua, Pak. Gitu. Jadi, untuk jaminan hari tua itu bisa dicairkan ketika pesertanya memasuki usia 56 tahun, walaupun yang bersangkutan masih aktif bekerja di perusahaan tersebut. Oke. Jadi, nanti pada saat Bapak sudah mencapai usia 56, itu bisa lakukan klaim, Pak. Klaimnya itu bisa melalui website namanya Lapak Asik, Pak. Lapak Asik Hmm. bpjstenagakerjaan.go.id. Nanti silakan isi apa namanya data dirinya di situ, dan nanti akan dikonfirmasi untuk jadwal wawancara, Pak, gitu. Jadi perlu diketahui juga, tapi berarti kartu peserta Bapak, nomor kartu peserta. Ya. Kalau misalkan Bapak belum pegang kartunya, silakan ditanyakan ke HRD perusahaannya untuk nomor kartu peserta Bapak, gitu, Pak. Kemudian yang kedua ya, sebelum usia 58 gitu, sudah tidak bekerja, kapan bisa diambil? Ini mungkin untuk pensiun ya Pak ya, atau untuk Ya, JHT? ya untuk itu yang tenaga kerjaan JHT mungkin ya. Oke, dua-duanya aja ya saya Ya, ya. bahas. Untuk jaminan hari tua, kalau misalkan usianya belum mencapai 58 tahun, kemudian sudah resign atau sudah berhenti bekerja, itu bisa diambil, Pak, dengan masa Hmm. tunggu 1 bulan setelah nonaktif. Jadi Hmm. kalau untuk JHT ini sebetulnya tidak ada batasan usia, Pak. Jadi kalau misalkan usia 30 tahun, Hmm. kemudian resign. Nah, setelah resign itu 1 bulan masa tunggu, JHT-nya bisa dicairkan. Kecuali Hmm. kalau misalkan yang jaminan pensiun. Kalau Hmm. misalkan berhenti kerjanya di usia 30 tahun gitu, sudah resign, dan kebetulan perusahaannya mengikutkan ke program jaminan pensiun gitu. Nah, Hmm. itu baru bisanya kalau jaminan pensiun dicairkannya nanti setelah yang peserta bersangkutan usianya sudah mencapai usia pensiun gitu, Pak. Hmm. Gitu Usia ya. pensiun yang sekarang kan 58 nih, di tahun depan 59 sampai nanti mentok di 65. Jadi tergantung pada pada tahun itu usia pensiunnya ditetapkan di usia berapa. Nah, itu baru bisa dicairkan Hmm. gitu, Pak. Bedanya Oke. itu untuk JHT dan jaminan pensiun. Oke. Oke, terima kasih Pak Rama. Baik, terima kasih Pak Dani. Bapak Gani udah cukup jelas, Pak, penyampaian dari Pak Rama. Cukup jelas Bu. Terima kasih Bu. Ya, ya, terima kasih Pak Gani. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua dari Ibu Naura Nazifa yang akan dijelaskan oleh Ibu Diah ya. Pada Bu Diah kami persilakan. Baik, Bu, terima kasih. Untuk eh, Mbak Naurah Nazifah ya, tadi pertanyaannya apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya dana pensiun yang akan diterima di masa depan ya. Ya, yang pertama yang mempengaruhi dana pensiun yang akan diterima di masa depan, yang pertama adalah masa kerjanya peserta pensiun itu. Artinya masa kerja berarti maksudnya dia mengikuti program pensiun itu dari umur berapa lama dia mengikuti program pensiun itu, sehingga nanti akumulasinya itu yang dia terima itu berapa, kayak gitu. Jadi berapa lama dia mengikuti program pensiun itu, gitu ya, kayak gitu. Terus tadi saya juga sudah uh, ketika presentasi ya ada sempat saya share ini. Uh, Nah ini uh, eh Ya, ini nanti manfaat pensiun itu juga tergantung dari bentuk investasinya ya. Jadi apa manfaat pensiun itu yang akan kita terima itu tergantung investasi yang dipilih gitu. Jadi em, dana pensiun itu dari para peserta itu kan akan diinvestasikan gitu ya. Nah, nanti investasi oleh dana pensiun itu kan akan diinvestasikan dana kita gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan diinvestasikan ke
nanti kan akan di berapa persen untuk misalkan untuk ke saham, untuk ke surat berharga negara dan lain sebagainya. Nanti dari hasil investasi itu mempengaruhi nanti besar dana pensiun yang kita terima gitu. Itu jadi bentuk investasi yang dipilih itu apa, itu mempengaruhi besar dana pensiun yang kita terima. Kemudian juga ya ini ada beberapa ya, salah satunya maksudnya tadi bentuk investasi, terus jumlah istri, suami atau anak, kemudian juga dari perhitungan aktuaris nanti ada perhitungan apa namanya peluang hidup, itu juga pengaruh dari eh, apa manfaat yang diperoleh, manfaat dari program pensiun itu. Jadi itu pengaruh juga peluang harapan hidup apa seseorang. Terus kemudian tingkat bunga juga mempengaruhi. Jadi tingkat bunga karena nilai uang itu kan, nilai uang hari ini sama nilai uang beberapa tahun ke depan dengan tingkat bunga yang berbeda itu kan berbeda nilainya. Itu juga pengaruh juga. Begitu. Terus kemudian dana apa penyelenggara yang terakhir itu fee untuk perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun itu ya, maksudnya penyelenggara program pensiun yaitu dana pensiun itu kan ada fee-nya untuk penyelenggaranya itu. Masing-masing dana pensiun itu ya fee-nya dia menentukan berbeda-beda. Itu juga pengaruh, nanti kan dikurangi untuk fee penyelenggara program pensiun itu atau dana pensiun itu. Jadi itu yang mempengaruhi besar dana pensiun manfaat pensiun yang diterima oleh peserta pensiun. Ya tadi termasuk berapa lama dia peserta pensiun itu mengikuti program pensiun itu, begitu. Gimana? Baik, Ada Bu. yang Terima mau kasih, Bu, atas Ya, jawabannya. sama-sama. Ya, terima kasih Bu Dia atas penjelasannya. Gimana Ibu Naura, apakah sudah cukup jelas untuk pemaparannya dari Bu Dia? Sudah, Ibu. Oh, oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Erika akan dijelaskan oleh Ibu Aldila. Kepada Bu Aldila kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Florenta. Ini tadi pertanyaan dari Bu Erika Wulandari, apa konsekuensi tidak membayar asuransi jiwa dan apakah bisa dijadikan tabungan jangka panjang begitu ya Bu? Iya, Bu. Konsekuensinya apabila ya, konsekuensinya apabila kita tidak membayar asuransi jiwa, itu biasanya status kepesertaan kita dinonaktifkan. Jadi kalau misalkan kita mengajukan klaim, misalkan kan kita meninggal nih, nah itu nggak akan diproses sama perusahaan asuransi jiwa gitu. Jadi ya percuma aja kita udah ikut kemarin bayar-bayar premi setiap bulan, setiap tahun. Tapi kalau misalkan kita tidak membayar asuransi, ya itu bisa aja dinonaktifkan kepesertaannya. Atau bahkan uang pertanggungan kita bisa juga diturunkan. Nah, tapi ini tergantung juga dengan perusahaan asuransi. Kan masing-masing perusahaan asuransi itu punya kebijakan gitu. Nah, terus apakah bisa dijadikan tabungan jangka panjang? Bisa, tapi kita pilih yang asuransi jiwa dwiguna. Jadi kalau asuransi jiwa dwiguna itu contohnya kita beli asuransi nih, uang pertanggungannya 500 juta selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu kita membayar premi, terus kalau misalkan kita meninggal dalam jangka waktu 10 tahun, kan kita akan mendapatkan uang pertanggungan atau 500 juta itu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita tetap hidup nih sampai 10 tahun ke depan, itu kita juga tetap dapat uangnya 500 juta gitu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai tabungan jangka panjang, tapi pilih yang asuransi jiwa diguna. Jadi punya dua manfaat. Begitu Bu Erika. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Aldila. Gimana Bu Erika, apakah sudah cukup jelas untuk pemaparan dari Bu Aldila? Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, kami sampaikan kembali ya untuk link absen itu sudah ada di
chat di Zoom ini silakan untuk diisi dan nanti sertifikatnya silakan dapat di-download dari link yang dikirimkan itu. Untuk materi yang disampaikan pada siang hari ini dapat di-download di Google Drive, nanti akan kami kirimkan linknya. Dan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan voucher GoPay senilai Rp50.000 tadi, itu harap menghubungi Ibu Nurmalina yang ada di grup WA, nanti akan disampaikan ya di grup WA-nya. Ini kami buka satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Kalau belum ada, ini ada pertanyaan di chat ya dari Bapak Doni Melianto. Yang pertama, sampai usia berapa manfaat asuransi BPJS Mandiri? Untuk pertanyaan kedua, karyawan yang sudah pensiun, apakah jenis BPJS kesehatannya? Ini Bapak Doni, apakah masih di sini, Pak Doni? Masih, Bu. Ya, Masih. ini kami akan menjawab pertanyaan Bapak ya, Pak. Terkait pertanyaan Bapak ini kan dituju kepada BPJS Kesehatan ya. Sedangkan saat ini webinar kita siang hari ini itu kan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pertanyaannya yang bisa menjawabkan berarti dari BPJS Kesehatan, Pak. Nanti kita takut informasikan kalau menjawab bukan dari yang berwenang. Nah, kemungkinan nanti seandainya kami akan melakukan acara seperti ini lagi, webinar kepada BPJS Kesehatan, nah kami akan menyampaikan terkait pertanyaan dari Bapak ya, Baik. Pak. Dan nanti kita akan share-share lagi gitu, Pak. Boleh join lagi gitu. Ya, terima kasih ya Pak Doni ya. Baik, Bapak Ibu, dikarenakan sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk selanjut acara sesi tanya jawab, kami akhiri dan selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada narasumber. Terima kasih, Pak. Penyerahan sertifikat pertama sebagai narasumber kami berikan kepada untuk sertifikat kedua diberikan kepada Ibu Diah Prita Anggraini MSI. Untuk sertifikat ketiga sebagai narasumber diberikan kepada Bapak Azhar Pauli Ramadan dari BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk materi yang keempat, sertifikat yang keempat diberikan kepada Bapak Dr. Haji Agus Syarifuddin SPD MM selaku pengawas ahli media Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk acara
siang hari ini kita sudah di penghujung acara ya, semuanya sudah dipaparkan tadi. Eh, Kami dari Prodi Sains Aktuaria Universitas Muhammadiyah Bogor Raya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara seminar ini dari awal sampai akhir, dan kami sampaikan pula jangan lupa bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi ya untuk diisi nanti terkait pemberian sertifikat. Sains Aktuaria Embara berharap apa yang sudah dipaparkan pada siang hari ini dari narasumber-narasumber kita bisa dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian dalam pemilihan asuransi jiwa, dana pensiun. Karena kan sesuai dengan judul kita, materi kita pada hari ini yaitu literasi yang biar menambah wawasan kita semua. Eh, Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Untuk acara webinar pada siang hari ini, saya akhiri dan saya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Alhamdulillah. sekalian. Terima kasih Terima Bapak kasih Dr. Bapak, Agus, Ibu. Terima Ibu kasih, Elin, Pak. Pak Rahma, Terima kasih terima kasih semuanya. Terima semuanya. kasih, Pak Rudi. Terima Oh, kasih Terima mohon kasih. Pak. ajak ke Iya, Umbara Pak. ya, Ya. Bapak Ibu. Ya, Sains Aktuaria Umbara mohon dipromosikan Bapak Ibu. Baik, Terima kasih insya Bapak Ibu Allah. semuanya. Mohon Ibu Makasih Elin. Bapak Ibu semuanya, izin live. Makasih Pak Mohon Rudi, Bu Aldila. sampai